Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar Ananda Ibu pada pagi hari ini? Tentu sehat bukan? Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Pada pagi hari ini, kita belajar tentang tema globalisasi, subtema 1, yaitunya pada pembelajaran pertama. Pada pembelajaran kali ini, Ananda Ibu dapat menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Nah, setelah pembelajaran ini Ananda Ibu semuanya dapat menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, coba perhatikan. Benda-benda ini sering ditemui di lingkungan kita, bukan? Nah, coba perhatikan. Benda-benda ini benda-benda apa saja? Ada jam tangan, susu, boneka, karpet, dan mobil. Nah, coba Ananda Ibu ingat, jam tangan ini diproduksi dari negara mana yang terkenal? Ya, benar sekali Ananda Ibu. Jam tangan yang paling terkenal dan bagus itu diproduksi dari negara Swiss. Nah, sedangkan susu, negara penghasil susu adalah yang terkenal yaitu negara mana? Negara Selandia Baru. Nah, terus Ananda Ibu, boneka Tiongkok. Boneka Tiongkok berasal dari negara Tiongkok sesuai dengan namanya ya. Nah, terus karpet. Karpet terkenal dari negara mana? Iya, benar. Karpet berasal dari negara Turki. Jadi karpet yang sering kita temui itu bukan dari negara kita ya, berarti dari negara Turki. Karpet yang bagaimana? Karpet yang bagus, yang motifnya yang tebal, yang bikin kita nyaman duduk di sana itu berasal dari negara Turki ya. Terus ada gambar apa lagi Ananda Ibu? Ada gambar mobil. Mobil diproduksi dari negara yang jauh di sana. Negara apa itu Ananda Ibu? Negara Jepang ya, pintar sekali. Berasal dari negara Jepang. Nah, sekarang coba perhatikan. Di berbagai belahan dunia memiliki kemiripan benda-benda yang sama. Benda-benda yang sering kita temui tadi bukan hanya terdapat di negara kita saja, tetapi juga di negara-negara lain di berbagai belahan dunia. Nah, coba kita perhatikan. Seperti HP saja atau handphone. Handphone tidak hanya terdapat pemakainya itu tidak hanya pada masyarakat kita saja, tetapi juga pada masyarakat di seluruh luar negeri sana juga menggunakan handphone sebagai alat untuk komunikasi. Nah, sekarang pengertian globalisasi. Globalisasi adalah menyatunya dunia dalam kemiripan cara hidup. Oh, jadi Ananda Ibu, benda-benda yang kita temui tadi tidak hanya ada di negara kita, tapi juga ditemukan di negara-negara lain, itu ternyata merupakan salah satu aspek dari globalisasi, yaitu proses menyatunya dunia dalam kemiripan cara hidup. Jadi, ada kesamaan dari sebuah negara dengan negara yang lain. Nah, kita lanjut. Terus penyebab munculnya globalisasi itu apa sih gitu ya? Penyebab munculnya globalisasi karena kemajuan di bidang ekonomi, kemajuan di bidang komunikasi, transportasi, dan teknologi informasi. Jadi dengan adanya kemajuan di bidang komunikasi, semakin maju alat komunikasi kita akan sangat membantu terjadinya perkembangan globalisasi. Semakin bagusnya alat transportasi akan memungkinkan lebih cepat berkembangnya globalisasi. Begitu juga semakin tinggi teknologi informasi akan semakin mempercepat berkembangnya globalisasi.
Nah, terus kemajuan itu mempererat hubungan antar individu masyarakat dan negara di seluruh dunia. Nah, bahkan Ananda Ibu, dalam waktu sebentar saja kita sudah bisa mengetahui keadaan negara lain hanya dalam waktu sebentar saja. Dengan kita menggunakan internet, kita bisa mengetahui informasi dengan negara lain. Bahkan terjadi musibah di sebuah negara, dalam hanya hitungan detik kita sudah bisa mengetahui kejadian tersebut. Karena apa? Karena adanya perkembangan dari teknologi informasi sehingga mempercepat perkembangan globalisasi. Nah, kita lanjut. Globalisasi ini memungkinkan beragam produk dari negara lain ada di negara kita. Begitu juga sebaliknya. Beragam produk dari negara kita juga bisa ditemukan di negara lain. Misalnya batik, rendang misalnya. Nah, begitu juga Ananda Ibu. Di negara kita bisa menemukan pizza jam tangan, boneka, padahal itu yang memproduksi bukanlah negara kita. Nah, jadi perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemukan di berbagai belahan negara. Nah, kita lanjut. Globalisasi juga ditandai dengan semakin intensifnya hubungan internasional. Jadi globalisasi ini juga mempercepat atau berpengaruh pada hubungan internasional. Jadi juga berpengaruh pada hubungan suatu negara dengan negara lain. Begitu juga negara kita, negara Indonesia. Indonesia menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral. Contoh kerjasama multilateral tersebut biasanya terbentuk berbagai organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, UNESCO, APEC, dan sebagainya. Nah, masih tentu Anda Ibu masih ingat bukan? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Artinya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi, Anda Ibu, dalam kerjasama ini hanya terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara saja. Ya, seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, ya, Thailand, misalnya Laos, Myanmar, Vietnam, dan lainnya. Terus apa saja peran Indonesia dalam ASEAN? Indonesia adalah pendiri ASEAN. Terus Indonesia juga merupakan negara pemprakarsa yang pemprakarsa pembentukan Komite ASEAN. Nah, jadi apa saja sih peran Indonesia di era globalisasi ini di bidang sosial budaya? Ada nggak ya peran negara kita di dalam kerjasama ASEAN tersebut? Nah, tentu saja ada Ananda Ibu. Misalkan, yang pertama, Indonesia aktif dalam berbagai kompetisi ilmu pengetahuan internasional. Nah, jadi negara kita apabila ada ajang kompetisi di dalam ilmu pengetahuan, misalnya dalam olimpiade, itu pelajar-pelajar dari negara kita juga ikut serta dalam ajang tersebut. Misalnya pada Olimpiade Fisika Internasional kemarin, yang menjadi pemenangnya adalah pelajar dari negara kita. Jadi negara kita juga ikut bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN dalam bentuk berbagai kompetisi dalam ilmu pengetahuan. Nah, terus apa lagi contohnya kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh negara kita? Yang kedua, negara kita aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah, di sini Ananda Ibu, negara kita juga mendatangkan pelajar ke negara kita.
Nah, artinya belajar dari negara lain juga ikut menimba ilmu di negara kita. Begitu juga sebaliknya, belajar dari negara kita juga menambah ilmu ke negara lain. Makanya Nanda Ibu rajin belajar supaya nanti kamu terpilih menjadi salah satu siswa yang ikut dalam program pertukaran pelajar. Nah, terus yang ketiga, peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Jadi negara kita juga merupakan peserta dan juga tuan rumah dalam berbagai ajang olahraga internasional. Tentu kita masih ingat ya bahwa negara kita juga menjadi tuan rumah pada acara SEA Games seperti di negara Palembang kemarin itu ya. Nah, terus apalagi negara kita ikut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Misalnya, apabila ada acara-acara seni budaya, penampilan seni budaya, itu negara kita juga ikut di dalam penampilan budaya tersebut ya. Terus lagi Ananda Ibu, negara kita juga ikut berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Misalnya terjadi bencana di sebuah negara salah satu negara ASEAN. Misalnya di salah satu negara ASEAN, misalnya di Thailand ya, atau terjadi gempa bumi di Filipina misalnya. Banyak memakan korban. Nah, negara kita juga ikut memberikan bantuan kemanusiaan. Negara kita juga ikut menyumbangkan dana ke negara-negara ASEAN tersebut. Jadi negara kita juga ikut berperan di era globalisasi ini, yaitu berupa di bidang sosial dan budaya. Nah, setelah belajar hari ini Ananda Ibu, tentu kamu sudah dapat sudah mengetahui bukan apa saja peran Indonesia di era globalisasi di bidang sosial dan budaya. Setelah ini Ananda Ibu mengharapkan Ananda Ibu mampu mencari berbagai ilmu, berbagai sumber materi ya, berbagai pengetahuan, bisa saja dari koran atau media massa gitu ya, atau bisa jadi dari televisi atau dari internet atau dari Google Scholar misalnya ya. Ananda Ibu bisa nanti mencari apa saja sih contoh peran Indonesia di era globalisasi di bidang sosial dan budaya. Jadi Ananda Ibu setelah pembelajaran ini, Ananda Ibu boleh tonton berulang-ulang kalau bagi yang belum paham. Nah, Ananda Ibu kerjakan, cari berbagai sumber tentang peran Indonesia di bidang sosial dan budaya. Nah, mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.